Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Insyaallah dalam keadaan sehat ya. Kita masuk ke pembelajaran fisika di semester 2 ini yang kelima ya, harusnya pertemuan yang kelima. Tapi kita sudah berjalan lebih dari 1 bulan ya, 1 bulan lebih. Kita belajar secara daring. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, jangan sampai bosan. Tetap walaupun di masa pandemi ini ya, kalian harus tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya, jaga jarak jika sedang berada di kerumunan, dan juga tetap menggunakan masker ya. Ya, kita masuk ke pertemuan yang kelima ya. Ini kita masih pada gelombang mekanik ya. Sebelumnya saya sudah meng-share beberapa modul ya, ada dua modul, yaitu yang pertama ini karakteristik gelombang mekanik ya, yang judul yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah gelombang stasioner ya. Nah, kedua modul tadi saya harap sudah di-download ya, dan juga kalau bisa dicetak karena lebih mudah kalian untuk belajar. Karena semua materi ada di modul itu. Jadi ada 2 modul. Ini modul yang pertama dibagikan. Dan kemarin juga sudah disediakan ya, sudah di-upload juga modul yang kedua. Kemudian ada juga yang presentasi, yaitu untuk pertemuan pertama itu adalah presentasi berupa PowerPoint. Karena untuk yang keempat ini ya, materinya adalah berupa video ya, untuk menjelaskan beberapa hal ya yang mungkin belum bisa dipahami hanya dengan membaca modul-modul tersebut. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya juga saya sudah memberikan soal pengayaan ya, latihan ya, alat aksara di 2 pertemuan yang lalu ya, itu mengenai gelombang ya, itu untuk dasarnya seperti apa itu panjang gelombang, kemudian frekuensi, periode dan sebagainya. Itu adalah pengetahuan dasar yang harus diketahui ya. Dan setelah saya cek, beberapa sudah bisa dan beberapa juga masih belum ya, belum mengumpulkan. Apakah sudah paham atau belum, saya tidak tahu ya. Makanya untuk pertemuan ini beberapa sedikit saya akan mengulas kembali beberapa materi tersebut ya. Nah, semuanya ada di modul ini ya. Jadi kalian bisa buka modulnya. Nah, ini adalah peta konsepnya ya, untuk gelombang mekanik ya. Bahwa gelombang mekanik ini ya, jadi secara garis besar yang gelombang itu dibagi menjadi 2, yaitu ada gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik ya. Perbedaannya apa? Kalau gelombang mekanik itu dia memerlukan medium, beda dengan gelombang elektromagnetik, dia tidak memerlukan medium ya. Nah, khusus untuk gelombang mekanik, nah ini yang akan kita bahas di pertemuan ini ya. Kalau untuk gelombang elektromagnetik nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini ada pembahasan sendiri. Nah, di gelombang mekanik nanti akan dibagi ya, berdasarkan arah getarnya itu ada yang transversal, ada juga yang longitudinal ya. Nah, yang kalau yang transversal ya itu seperti apa ya? Ya, yang arah getarnya itu dia adalah tegak lurus arah rambatnya. Ya, kalau kita gambarkan misalnya di sini adalah arah rambatnya, nah, arah getarnya dia naik, kan tegak lurus berarti dia naik dan turun ya. Nanti dia arah getarnya ada ke atas, ke bawah, atas, bawah, atas, bawah. Nah, ini adalah gelombang transversal. Nah, berbeda kalau misalnya gelombang longitudinal. Nah, kalau gelombang longitudinal itu seperti apa? Ya, berarti dia gelombang yang arah rambatnya itu dia sejajar dengan arah getarnya. Dan kalau misalnya arah getarnya ke sana, ya, arah rambatnya juga sana ya. Nah, kalau digambarkan ya, itu dia ada rapatannya ya. Kemudian ada regangannya yang meregang, pendapatan lagi dan seterusnya. Ini kalau gelombang longitudinal. Nah, kemudian berdasarkan nanti ada yang gelombang stasioner ya. Ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner ya.
Nah, nanti untuk pembahasan yang di sini adalah mencakup keduanya ya, ada yang gelombang berjalan, ada yang gelombang stasioner. Nanti gelombang stasioner nanti dibagi lagi, ada gelombang stasioner dengan ujung tetap dan juga ada gelombang yang dengan ujung bebas ya. Itu sudah ada di modul yang sebelumnya ya. Kalian tinggal baca saja. Nah, nanti kita akan bahas beberapa soal-soalnya ya. Nah, ini beberapa besaran yang harus dipahami ya. Di sini ada amplitudo ya. Amplitudonya adalah besaran simpangan terbesarnya, ada frekuensi, ini adalah jumlah getaran per jumlah gelombang ya per satuan waktu ya, ada periode ya, ini berapa waktu yang diperlukan untuk satu gelombang itu terjadi ya. Nah, ada panjang gelombang ya, panjang satu gelombang ya, ada fase gelombang dan sebagainya. Dan berdasarkan sifatnya nanti belajar ada refleksi itu apa ya, refleksi itu apa, interferensi itu apa, ada diffraksi itu apa ya. Ya, itu ada peta konsepnya harus dipelajari di bab ini ya. Jadi ini 2 KD saya jadikan 1 ya, nanti ada penilaian juga nanti 1 saja. Nanti di gelombang nanti saya buat 2 KD saja, gelombang mekanik, kemudian nanti ada gelombang bunyi dan cahaya. Ya, kemudian kita lanjut saja, kita bahas tentang modul ini. Insya Allah untuk yang awal-awal ini bisa dipahami ya, karena untuk yang bagian awal ini sudah dipelajari di SMP kelas 8 semester 2 kalau nggak salah, itu ada gelombang ya. Ya, insya Allah sudah dengan beberapa tambahan ya, tapi tidak terlalu signifikan ya. Yang penting kalian tahu apa itu panjang gelombang, kemudian frekuensi, periode, cepat lambat dan sebagainya. Ya, itu sebagai dasar untuk materi kita. Ya, itu harus benar-benar dipahami. Nah, kemudian untuk sifat-sifat gelombang, ya, sifat-sifat gelombang di sini ada refleksi, ya, itu adalah pemantulan, ya. Apa itu pemantulan ya? Nanti bisa dibaca di sini ya. Di gelombang ini ya, dia bisa memantul ya. Kalau dia misalnya ini adalah ada kaca ini, cermin ya, di mana gelombang datangnya ada gelombang datangnya ini sebagai I ya, kemudian ini dia akan dipantulkan ya. Di sini adalah R ya, ini ada sudut pantul, kemudian ada sudut datangnya ini sudut datangnya sebagai I, dan ini sudut pantulnya di sini adalah sebagai R ya. Ya, kemudian ini pembiasan ya, dimana gelombang datang ya, ini sifat-sifatnya nanti bisa dibaca saja ya. Dan di sini ada rumusnya ya. Ini N untuk indeks biasnya, apa itu indeks bias, nah di sini sudah saya tambahkan, mungkin di modul kalian yang sebelumnya belum ada, ini saya tambahkan saja, ini baru saya tambahkan. Yang bagian ini ya, di bagian ini baru saya tambahkan ya, ini indeks bias itu apa ya. Indeks bias adalah di sini bisa dibaca ya. Kalau indeks bias ini adalah perbandingan kelajuan cahaya di udara dengan kelajuan cahaya di dalam suatu zat ya tertentu ya, yang akan dibuat indeks biasnya ya. Nah, dan kalau misalnya ada indeks bias mutlak, ini adalah perbandingan ya, ya perbandingan cepat lambat cahaya di ruang hampa. Ini indeks bias mutlak, nah ada indeks bias relatif. Nah, ini yang indeks bias relatif ini adalah yang ini ya. Nah, ini indeks bias relatif yang N ya. Ya, kalau misalnya di sini N2 per N1 berarti dia adalah indeks bias N21 nah ya. Indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. Nah, di sini ya, ini jangan sampai terbalik ya. Kalau di atasnya N2, bawahnya N1, maka di sini yang di sin adalah sin I-nya ya. I-nya yang di atas ini ya. Nah, I-nya ini ya. Nah, kalau ini kan I-nya N1 ya. I itu adalah berada di N1 ya. Sedangkan R ya itu ada berada di N2. Jadi ini dibalik ya. Kalau yang N2-nya di bawah, di atas, maka R sin R-nya adalah yang di bawah. Ini jangan sampai terbalik.
ada distraksi, kita cepat saja karena videonya tidak terlalu panjang. Kita langsung pembahasan soal saja ya. Di halaman yang terakhir. Nah ini dia ya. Evaluasinya kita akan membahas di pertemuan ini, kita akan membahas soal yang ada di sini. Kalau di sini ada 15 soal ya. Yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan di satu video saja. Nanti untuk video selanjutnya berarti untuk pembahasan yang berada di modul yang kedua ya. Ini modul sudah disediakan dari Kemendikbud ya, jadi bisa kita pakai ya. Kita langsung pembahasannya saja. Nomor 1, persamaan antara getaran dan gelombang ya. Pernyataan yang benar ya. Nah, kita lihat ya, persamaan, apakah getaran maupun gelombang mempunyai frekuensi? Ya jelas ya. Kenapa? Karena gelombang ini ya, gelombang adalah apa kemarin? Gelombang ini adalah getaran ya, getaran yang merambat ya. Ya. Jadi kalau misalnya getaran dia mempunyai frekuensi, gelombang juga pasti dia mempunyai frekuensi ya. Nah, yang nomor 1 ini ya betul ya. Nah, yang nomor 1 ini betul. Kemudian memiliki amplitudo ya, memiliki amplitudo. Apakah getaran dan gelombang mempunyai amplitudo? Ya, kita lihat saja, kita cek kalau getaran ya. Kalau kita gambarkan gelombang ya, misalnya ada gelombang, misalnya gelombang ya, ini ada gelombang. Biasanya gelombang digambarkan seperti ini gelombang ya. Nah, kenapa gelombang dinamakan sebagai getaran yang merambat ya? Kalau misalnya di sini adalah partikel ya, di sini adalah partikel ya, kenapa digambarkan gelombang itu seperti ini ya? Dia adalah getaran ya. Getarannya sebenarnya partikel yang di sini, kalau kita gambarkan partikelnya, misalnya ini ada partikel ya, dan dia akan bergetar dia ke atas ya, ke atas bergetar. Jadi pada menit berikutnya atau detik berikutnya misalnya dia berada di sini ya. Nah, nanti menit berikutnya dia di bawah ya. Nah, jadi digambarkan karena dia berupa gelombang ya. Jadi dia kalau dia bergetar dia cuma arahnya itu gini ya, atas bawah atas bawah atas bawah, itu adalah bergetar ya. Nah, bisa kita lihat misalnya di sini ya, di gambar ini misalnya ini ya. Nah, kita coba lihat. Nah, kita bisa lihat ini adalah bergetar ya, atas bawah ini bergetar ini ya, ini bergetar. Kemudian ya, kita lihat partikelnya dia tidak bergerak. Yang bergerak itu apa? Ini adalah gelombangnya. Ini kan gelombangnya selalu bergerak ke kanan ini ya, bergerak ke kanan. Sedangkan bendanya ya, partikelnya dia tetap berada di sini saja. Dia cuma bergetar ke atas, ke bawah, atas, bawah, atas, bawah ya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini bergetar dengan atas, bawah, atas, bawah. Kemudian yang dinamakan amplitudo itu apa? Dia simpangan terbesar ya. Simpangan terbesar. Kita gambarkan ya. Misalnya di sini simpangan terbesarnya adalah dari sini ya. Kita gambarkan, tampilkan garisnya. Nah ini. Nah misalnya, nah di sini aja. Nah amplitudonya adalah simpangan terbesar ya. Ini ada amplitudo dari titik ini. Nah dari titik ini ya, titik asal getarnya sampai ke titik ini adalah amplitudo, simpangan terbesarnya. Ya, artinya kalau benda itu bergetar ya, dia kan bergetar atas bawah ya. Nanti dia juga mempunyai amplitudo ya. Kemudian karena dia memiliki amplitudo, dia juga mempunyai frekuensi juga ya. Dia berapa sih dia bergetar pada satuan waktunya ya. Nah, nanti dia juga punya frekuensi. Nah, kemudian sifat berikutnya tadi ada, berikutnya dia panjang gelombang ya, memiliki panjang gelombang. Kalau panjang gelombang, kita lihat kalau pada benda yang bergetar apakah dia mempunyai panjang gelombang. Nah, yang dinamakan panjang gelombang itu apa ya?
Kalau kita lihat pada getaran apa gelombang ini ya, yang dinamakan dengan panjang gelombang ya, yang dinamakan dengan panjang gelombang adalah dari sini ya sampai dengan satu bukit ya, dengan satu lemah ya, kira-kira di sini ya, kira-kira sampai sini panjang gelombang ya, ini panjang gelombang. Ini bisa kita pause. Nah, kita pause ya, ini ya. Nah, kalau panjang gelombang ya nanti dari sini ya akan bikin biar mudah. Nah, kalau panjang gelombang ya ini adalah dari sini ya sampai dengan sini ternyata ya. Nah, panjang gelombang dari sini sampai sini. Ini panjang gelombang. Yang dinamakan panjang gelombang itu apa ya? Di situ ada bukit ya, dan ada satu buah lembah. Ini adalah panjang gelombang. Ini satu gelombang. Ya, sedangkan getaran, kalau getaran berarti nggak ada ya, nggak ada bukitnya, nggak ada lembahnya, karena dia hanya bergetar di satu tempat saja nih, dari sini atas bawah saja nih ya, terus bawah saja nih. Lalu dia tidak ada panjang gelombangnya. Kalau getaran berarti ya, yang ada panjang gelombang itu adalah ya gelombang ya, namanya juga gelombang ya. Kalau getaran berarti nggak ada panjang gelombang ya. Berarti yang ini adalah salah ya. Ini adalah salah. Jadi 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 berarti yang 2A. Ini adalah persamaan antara getaran dan gelombang. Kemudian kita berikutnya adalah untuk yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini. Gelombang yang mempunyai frekuensi 2 Hz ya, dan cepat lambatnya adalah 3 meter per sekon. Yang ditanyakan jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu 5 sekon adalah. Nah, kalau untuk soal seperti ini mudah ya. Ini tidak menggunakan rumus pada gelombang saja bisa ya. Ya, ini kan kecepatannya V-nya ini kan 3 ya, 3 meter per sekon. Kemudian panjang gelombangnya, jaraknya, kalau kita kasih X yang misalnya X-nya adalah 5, ya udah. Nanti kalau kecepatannya 3 meter per sekon, jaraknya adalah 5 meter, ya. X T ya. T ya, ini waktunya ya, T-nya adalah 5 sekon, ya. Nanti jaraknya berapa, X-nya berapa. Ya udah tinggal dikalikan saja. 3 dikalikan dengan 5 ya. Berapa? 15 meter ya. Ini 15 meter. Kemudian nomor 3, ketutupan. Nomor 3. Naikkan ke atas. Ya. Suatu puncak gelombang air ya diamati menempuh jarak 80 cm dalam waktu 5 sekon. Jika jarak antara puncak ke puncak yang berdekatan 2 cm, maka frekuensi gelombangnya adalah berapa? Ya. Nah, ini kalau ini pertanyaan sendiri gimana cara menjawabnya? Ya, kita teliti ya. Puncak gelombang menempuh 80 cm, waktunya ada 5 sekon. Jarak antara puncak ke puncak ya. Jarak antara puncak-puncak berarti dia adalah satu gelombang, artinya dia lambdanya adalah 2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensinya berapa? Ya, di sini dari yang ini ya, ini kan kita bisa tahu kecepatannya berarti 80 atau 0,8 yaitu cm soalnya. Ini cm, ya ini kita pakai cm saja. Kita pakai cm saja, karena ini cm. Ini 80 cm per sekon. Nah, maka frekuensinya berapa? Kita tahu bahwa rumus dari kecepatan ya, kecepatan bergelombang adalah lambda dikalikan dengan frekuensi ya. Maka frekuensi bisa kita cari dari kecepatan dibagi dengan lambda ya. Kecepatannya adalah 80 bagi dengan lambdanya adalah 2 cm. Ini dari lambdanya 2 cm.
Oh ini Mas On ya, ini 80 per 5 ya, ini 80 per 5 skon bagi 2, nanti 40 per 5 ya, sama dengan 8 terus ya. Ini sebenarnya harus diubah dulu ke meter ini ya, karena harusnya per dalam meter ya, tapi karena di sini lambdanya juga centimeter maka nggak masalah. Nanti jawabannya adalah 8. Kemudian nomor 4, sebuah selingki panjangnya apa nih, 50 cm, digerakkan maju mundur 2 kali per detik ya. Jadi ada sebuah selingki ya, selingki panjangnya adalah 50 cm, kemudian terbentuk 5 rapatan. Nah ini mungkin di sini bukan 5 rapatan ya, ini kita sudah bisa 4 ini ada 4 rapatan dan 4 regangan. Maka panjang gelombangnya berapa ya? Nah, kita berkembang dengan 5 ya. Nah kalau 4 rapatan 4 regangan, kalau pada ini berarti gelombang longitudinal ya, gelombang longitudinal lambdanya dia adalah 1 lambda, dia harus ada rapatan dan 1 regangan. Jadi kalau ada 4 rapatan dan 4 regangan, berarti dia adalah ada 4 gelombang ya, ada 4 gelombang. 4 gelombang ini jaraknya adalah 50 cm. Nah, berarti 1 gelombangnya atau lambdanya adalah 50 dibagi 4 atau sama dengan 12,5 cm. Nah, ini adalah panjang gelombangnya, lambdanya. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah cepat rambatnya. Cepat rambatnya adalah P itu adalah lambda dikalikan dengan ini ya, dengan berapa? Lambdanya 12,5 kemudian dikalikan dengan F-nya berapa frekuensi? Frekuensinya di sini ya, dia digetarkan 2 kali per detik, nanti dia terbentuk 2 gelombang per skon, artinya frekuensinya dia adalah 2 Hz-nya, dan dari sama dengan berapa nih? 12,5 kali 2 adalah 25 cm per skon. Ya, itu yang A ini. Kemudian berikutnya nomor 5. Bila berputar digerakkan dengan frekuensi 30 Hz ya, pada dawai panjangnya 120. Itu jadi gelombang stasioner. Nah, ini masuk pada gelombang stasioner ya. Jika terbentuk 4 perut ya, gelombang, ya maka cepat rambat gelombangnya berapa? Kita bisa gambarkan ya gelombang stasioner ini, karena ini pada dawai. Kalau dawai berarti dia ujung-ujungnya terikat ya. Di sini berarti ada simpulnya ya. Misalnya ini kita buat ada 4 perut ya. Nah, apakah yang di mana yang digunakan perut ya? Misalnya di sini adalah 4 perut, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau gelombang stasioner berarti dia gelombangnya adalah 2 ya. Karena gelombang stasioner itu ada gelombang datang dan gelombang mantul ya. Nah, ini anggap saja ini bagus ya. Ini gelombangnya ya. Harusnya gambarnya dari sini ya. Yang di atas ini adalah gelombang datangnya, ini adalah gelombang pantulnya. Ini gelombang datangnya arahnya ke sana, gelombang pantulnya ke sana. Nah, yang dinamakan perut itu yang mana? Yang dinamakan perut di sini adalah ini perut. Ini perut. Nah, ini perut. Ini juga perut. Nah, ini tangan ini adalah simpul ya. Ini simpulnya, ini simpulnya, ini simpul. Ini simpul pertama, simpul kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalau perut nanti ini perut pertama, perut kedua, perut ketiga, dan perut keempat ya. Ini kan ada 4 perut. Kemudian panjangnya 120. Nah, dari sini ke sini adalah 120 cm. F-nya frekuensinya ada 340 Hz. Yang ditanyakan apa? Cepat rambatnya. P itu adalah lambda dikalikan dengan frekuensi. Lambdanya berapa? Ya udah ini panjang dari sini ke sini 120 ya. Ini ada berapa gelombang? Yang namanya gelombang kan dari sini ya, dari sini ya. Ini adalah 1 gelombang, ini ada 1 gelombang. Berarti di sini ada 2 gelombang ya. Ini gelombang yang pertama, ini gelombang yang kedua ya. Ada 2 gelombang.
Kalau panjangnya dari sini ke sini ada 120, berarti lambdanya di sini adalah 60 cm. Nah, tinggal dicari saja di sini, berarti 0,6 meter dikalikan dengan 340 berapa? Tidak 4 kalikan 6 4 2 18 20 204 meter per sekon. Yang B sudah 5 soal. Kalian dulu sudah 25 menit ya. Nah, kita langsung saja ke soal berikutnya, nomor 6. Ini nomor 6. Ya, nomor 6 di sini ada frekuensi untuk membangkit gelombang air adalah 30 Hz. Artinya adalah 30 Hz. Artinya adalah 30 Hz. Kemudian jarak antara dua muka gelombang yang berdekatan adalah 2 cm. Dan nanti lambdanya di sini adalah 2 cm. Frekuensi pembangkit diubah diferen jarak dua muka gelombang adalah, nanti ini F1 ya, kita buat 1. F-nya diubah, kita buat F2 berapa, lambdanya adalah 4 cm. Frekuensi baru berapa ini ditanyakan ya. Kita bisa buat bahwa kecepatan gelombang tersebut adalah sama ya, P1 sama dengan P2 ya. P1 itu apa ya, lambda 1 kalikan lambda 2 apa, frekuensi 1 ya, lambda 1 kali frekuensi 1 atau 2 cm dikalikan dengan 30 cm. Ini sebenarnya lambdanya harus dibuat meter dulu ya, tapi kita bisa buat cm saja ya, karena nanti akan sering menghilangkan. Dan kecepatan yang kedua gimana? Ya, berarti lambda yang kedua 4 cm dikalikan dengan frekuensinya adalah berapa yang ditanyakan. Berarti F-nya adalah yang kita coret, ini tinggal 2 ya. Berarti 30 dibagi dengan 2, kita bagi 15 Hz. Ya, ini sebenarnya kalaupun ini dibuat meter juga nanti sama ya. Ini adalah 15. Kemudian nomor 7. Karena getaran harmonik akan besar energi potensinya sama. Ya. Kalau ini besar sudut fase adalah ya nomor 7. Nah, kita harus mengetahui apa sih rumus dari energi potensial. Energi potensial pada gelombang itu adalah setengah kali dengan K kali dengan amplitudonya pangkat buah dikalikan dengan sin, kalau potensi ya sin kuadrat dari sudut fasenya, sedangkan E-nya adalah setengah kalikan K kalikan amplitudenya kalikan dengan cos pangkat buah dari sudut fasenya E-nya. Nah, berarti kalau yang bersama ya, dan berarti adalah sin dan cosnya itu adalah harusnya nilainya sama ini kan, karena yang di depan ini kan sama nih. Berarti antara sin dan cosnya nilainya sama. Ya, kita coba yang A ya. Kalau yang A, kalau sin kuadrat dari 30 ya, sin kuadrat 30 adalah berapa? Sin kuadrat 30. Sin 30 itu adalah setengah ya, 0,5 tambahkan 2 berarti 0,25. Nah, di sini cosnya adalah 120. Cos kuadrat 120 berapa? Negatif dari 0,5 ya. Pangkatkan 2 ya 0,25. Sama ya, nilai ini dan ini sama. Berarti energi potensial dan kinetiknya ini adalah sama. 2A. Kemudian nomor 8. Intensitas gelombang. Di sini ada intensitas gelombang pada jarak 50 meter adalah 3000. Nah, intensitas gelombang itu apa? I ya. Rumusnya adalah I daya dibagi dengan luasnya. Di mana luasnya ini ya, luas ini kan 4 dikalikan dengan I kalikan R
wajar, di mana R di sini ya, adalah jaraknya, ini jaraknya. Ya. Nanti intensitas gelombang pada jarak 25 meter ini berapa, kita perbandingan saja. Dan perbandingan I yang 1 dikalikan dengan A1 sama dengan I2 dikalikan dengan A2 ya. Kita dayanya adalah sama ya. I-nya di sini adalah 3000 kalikan. Ini berarti 4 kalikan I kalikan 50 kali 50 ya, sama dengan I2 yang dicari dikalikan dengan 25 kali 25 ya. Berarti I2 nya berapa? I2 berarti kita bisa coret saja, kita coret dengan ini. Itu kali 3, itu kali 2. Berarti I2 sama dengan saya dampaknya ya, dapat kali P ini. Jadi kita coret 4 P-nya, kita coret ini dengan 30.000 dikalikan dengan 2 kali 24 dengan 120.000. Ini kayak yang banyak. Nah, perlu kita hapus dulu untuk nomor 9. Nomor 9, jarak antara dua simpul yang berurutan. Jarak simpul yang berurutan, berarti kalau kita gambarkan gelombang stasioner ini, kita gambarkan lagi. Nah, simpul berarti ini ya, ini simpul. Sebenarnya ini dengan ini adalah ya, 25 cm. Kemudian cepat ramatnya P-nya 225 meter per sekon. Lanjutannya frekuensinya berapa? Nah, berarti kita cari dulu lambdanya. Dari sini kita cari lambdanya. Ini jarak simpul berurutan balik dari simpul yang pertama dengan simpul kedua. Nah, sedangkan lambda tanya gelombang adalah dari sini sampai sini. Ya, ini kan satu gelombang kan dari sini sampai ini. Kalau ini adalah setengah gelombang ya. Nah, tapi kalau dari sini, kalau setengah gelombang itu 25 cm, satu gelombangnya adalah 50 cm atau panjang gelombangnya lambdanya atau 0,5. Nanti frekuensinya berapa? Ya udah, jadi 225 sama dengan 0,5 dikalikan dengan frekuensi. Frekuensinya adalah 225 bagi 0,5 atau 225 kali 2 sama dengan 450 Hertz. Dan nomor 10, persamaan simpangan gelombang berjalan. Nah, kalau untuk menjawab yang ini kita harus tahu persamaan pada gelombang ya. Persamaan gelombang itu adalah Y sama dengan amplitudo dikalikan dengan sin ya, di dalam kurung omega T dikurangi dengan Kx. Ini plus minus, ini bisa plus bisa minus. Kalau plus untuk amplitudo ini untuk mengetahui bahwa gelombang itu ke atas atau ke bawah, sedang kalau untuk di sini yang di dalam ini adalah untuk mengetahui apakah dia berjalan ke kanan atau ke kiri ya. Dimana W omega yang bukan W ya, sepadan sudut ya, omega ini adalah 2pi per T ya, per periode, sedangkan K ini adalah 2pi per lambda ya. Nah, kemudian yang kita cari adalah cepat rambat. Cepat rambat itu kita harus tahu lambdanya dan juga frekuensinya. Atau kalau kita ini buat frekuensi, berarti omega ini adalah 2pi kalikan F ya. Kenapa? Karena F dan T itu berkebalikan. Nah, sekarang kalau di sini berarti omega ini berapa? Kalau dari rumus ini, nah ini kita jadikan dulu ya, ini Pi-nya ini dimasukkan ke dalam dulu ya. Y sama dengan 2 sin ya, dikalikan dengan Pi-nya kita masukkan ke dalam 20 I T dikurangi dengan 1/25 kalikan Pi kali X ya. Nah, kan kalau dari sini kan bisa kelihatan ya,
W-nya adalah ini, K-nya adalah ini, ya. Nah, nanti 2πn ini sama dengan 20 pi. Jadi F-nya berapa? Kita coret, ini coret, ini coret. Ya, F-nya adalah kita dapatkan 10 Hz, ya. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah lambda. Lambda kita bisa ambil dari ini K-nya, ya. Berapa nilai K-nya? Nah, K-nya adalah ini, ya. Ini nilai K-nya, ya. Per 25 pi, ya. Berarti 2 pi, ya. 2 pi per, ini bukan X, ini lambda. Per lambda ini adalah sama dengan 1/25 pi. Ya, jadi kita bisa coret, ya. Nanti lambda ini adalah 25 kalikan 2 atau 50. Ini X-nya adalah apa? Cm. Nanti lambdanya adalah dalam cm atau 0,5 meter. Kemudian yang diingat cepat lambatnya, ya udah P adalah lambda. Nah, lambda dikalikan dengan frekuensi. Lambdanya ada 0,5, frekuensinya adalah 10. Berapa? 5 kali 0,5, ya. 5 meter per sekon. Dan ini adalah yang ini. Nah, ini masih ada 5 tanggal lagi. Ya, kita lanjutkan pembahasannya untuk yang nomor 11. Di sini disajikan persamaan gelombang. Ini Y sama dengan sin 2pi, ya, dalam kurung T per 0,2 dikurangi X per 15. Ini X dan Y-nya adalah dalam cm, sedangkan T-nya dalam sekon, ya. Di sini panjang gelombangnya 15, frekuensinya 50 Hz, amplitudenya 1 cm, cepat rambat gelombangnya 750 cm. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Ya, nanti kita harus cari satu-satu, ya. Panjang gelombangnya berapa, frekuensinya berapa, amplitudenya berapa, ya. Dan juga cepat rambatnya. Pertama panjang gelombang, ya. Panjang gelombang itu bisa dicari dari nilai K-nya, ya. Ya, kita ingat-ingat lagi bahwa Y, ya, itu adalah A kali sin, ya, dikalikan dengan omega T dikurangi dengan Kx, ya, di mana omega adalah 2pi T, sedangkan K itu adalah 2pi per lambda, ya. Nah, untuk amplitudo kita bisa lihat dari persamaan di sini, ya. Amplitudo ini adalah yang sebelum sin, ya. Nah, sebelum sinnya apa? Ini, ya. Ini dari di sini adalah artinya itu ada angka 1, ya. Dimana kalau angka 1 kalau perkalian biasanya dihilangkan, ya. Berarti amplitudonya memang dia adalah 1, ya. Berarti ini nomor 3 adalah betul, ya. Nah, ya, berarti antara A, B maupun E, ya. Kita cari panjang gelombangnya. Panjang gelombang kita cari berdasarkan nilai dari K, ya. K 2pi per lambda. Ini sama dengan kalau dalam rumus di sini, ya. Ini kita masukkan 2pi-nya dari 2pi per 15, ya. Nah, ini kita coret, berarti lambda ini sama dengan 15. Ya, lambdanya 15, ini juga betul, ya. Kemudian frekuensinya, frekuensi bisa kita cari dari omeganya. Ya, di sini omeganya ini bisa juga kalau misalnya ini langsung F, ya, ini kan sama saja dengan 2pi kalikan dengan F, ya, karena frekuensi dan periode dia terkebalikan, ya. Nanti 2pi kalikan F sama dengan di sini, ya, kita masukkan ke dalam persamaannya yaitu 2pi per 0,02, ya. Ini, ya, ini 2pi-nya kita masukkan ke dalam kurung ini, ya. Nah, sehingga kita coret 2pi-nya, sedangkan F adalah 1 per 0,02 atau sama dengan berapa? 100 per 2, ya.
tambah 50 Hz. Ya, ini juga betul ya. 1, 2, 3 betul. Ya. Sekarang kita coba lihat yang nomor 4. Nomor 4 kita bisa cari di sini aja nih, yang kosong. Lambat gelombang itu adalah lambda dikalikan F ya, frekuensinya. Lambdanya adalah 15, frekuensinya adalah 50 ya. Ingat di sini 15 cm ya. Berarti kalau kita masukkan dalam meter berarti 0,15 ya. Sama dengan berapa? 1,5 kali 5. Berapa? 1 kali 5. 25 2 5 7 ya, 75 ya. 7,5 ini ya, 7,5 meter per square atau berapa, 750 meter cm per square ya. Ini juga berarti betul. Lalu 2, 3, 4 betul ya. Berarti yang E. Kemudian lanjut nomor 12. Gelombang stasioner persamaan simpangannya ya. Ini ada gelombang stasioner persamaannya 10 ya kali sin 0,4 pt kalikan cos 5 px ya dalam SI. Kalau dalam SI berarti satuannya sudah dalam meter ya, dan P nya adalah skor ya. Yang dicari cepat lambat gelombangnya ya. Kalau kita perhatikan persamaan ini adalah untuk persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas ya. Kenapa ujung bebas? Karena yang di cos di sini adalah Kx-nya. Kalau Kx-nya yang di cos itu berarti dia adalah gelombang stasioner ujung bebas ya. Ya, kita tulis dulu persamaan dasarnya adalah Y sama dengan A plus minus A ya. Kalikan dengan sin omega T ya dikalikan dengan cos Kx ya. Nah, nanti di sini ya untuk cepat lambat gelombang ya kita memerlukan lambda dan juga frekuensinya ya. Untuk lambda biasa kita cari dari nilai k-nya, sedangkan untuk frekuensinya kita bisa cari dari nilai omeganya ya. Kita cari dulu untuk frekuensinya berarti ya, sama dengan yang di sini ya, 2 pf 2 dikalikan dengan P kalikan F ya, sama dengan ya omeganya di sini 0,4 pi 0,4 pi. Kita bisa coret, ini kita coret dengan 0,2. Nanti F nya adalah 0,2 Hz. Nah kemudian nilai lambdanya bisa kita cari dari nilai k nya ya. Di sini 5 pi ya, ini sama dengan k itu adalah 2 pi per lambda. 2 pi per lambda. Berarti lambdanya adalah kita coret, ini coret lambdanya tinggal 2 per 5. Ya, 2 per 5 meter. Nah, sehingga untuk cepat lambatnya ya kita menggunakan rumus yang di atas adalah lambda dikalikan dengan R ya. Lambdanya 2 per 5. F-nya ya frekuensinya adalah 0,2. Ya, di sini tinggal berapa? 2 kali 0,2 0,4 dibagi dengan 5 ya. 0,08 meter per sekon ya. Jawabannya adalah yang B. Berikutnya yang nomor 13. Nah, ini sudah banyak, kita hapus dulu, kita tarik ke atas. Nah, nomor 13 ya, pakai yang dua buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali ya. Dia naik turun sebanyak 20 kali ya, naik turun 20 kali. Berarti dia frekuensinya ya, ini adalah 20 dalam waktu 4 detik ya. T-nya adalah 4 sekon.
bukannya bukan frekuensi ya, ini banyaknya gelombang ya, atau n-nya ya, 40 ya. Ini 20 nih n-nya ya. Kemudian ini t-nya. Kemudian jarak kedua gabus ya adalah 100 cm. Ya, kita bisa asumsikan gambarnya. Ya, misalnya di sini. Ini berarti ada 20 ya, ada 20 gelombang ya. Ini biar nggak banyak sekali kita gambarkan. Ini jaraknya. Jaraknya antara terdapat 2 lembah. Nah, berarti nggak seperti ini. Terdapat 2 lembah dan 1 bukit ya. Ini ada 2 lembah, 1 bukit. Berarti gabus yang pertama di sini, gabus kedua di sini ya. Kan di antara dua gabusnya kan ada 2 ya. Ini gabus pertama, ini gabus kedua. Ya. Nanti jaraknya adalah 100 cm, dari sini ke sini adalah 100 cm. Ya, 1 cm. Frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah yang ditanyakan frekuensinya dan juga cepat rambatnya. Kita cari frekuensinya dulu. Ya, frekuensi adalah ya, di sini. Frekuensinya adalah frekuensi itu adalah n per t ya. N-nya 20, t-nya 4. Jadi berapa nih? 5 ya. 5 Hz. Kemudian cepat rambat gelombangnya P. Nah, P berarti kita harus mencari lambdanya dulu. Nah, lambdanya berapa? Nah, lambda panjang gelombang ya. Kita bisa cari dari gambar di sini ya. Lambda itu kan dia jarak dari satu puncak ke puncak yang lain ya. Nanti dari sini ya, yang berdekatan ya, dari sini sampai ke sini. Ya, sini sampai sini itu berapa ya? Nah, sedangkan 100 cm itu dari sini sampai ke sini. Nah, kalau dari sini sampai sini itu berapa gelombang ya? Dari sini 1 gelombang. Terus ini di sini berapa? Ini juga 1 gelombang juga ya. Nah, ini adalah ada 2 gelombang ya. Jadi 100 cm ini 2 gelombang. Berarti lambdanya ini ya, berarti 100 cm dibagi dengan 2 yang berapa? 50 cm atau 0,5 cm. Nah, ini panjang cepat rambatnya 0,5 dibandingkan dengan frekuensinya adalah 5 Hz. Sama dengan 2,5 ya. 2,5 meter per sekon atau 250 cm per sekon yang E. Kemudian nomor 14. Persamaan gelombang transversal yang merambat sepanjang tali yang sangat panjang. Ya. Ini persamaan gelombangnya. Ya. Ini berarti gelombang berjalan. Ya. Persamaan dasarnya ya. Y ini adalah sebagai amplitudonya. Y ini sebagai K-nya. Ingat yang berdekatan dengan E ya. Itu adalah K. Yang dengan T itu adalah omega-nya. Yang dicari adalah cepat rambat gelombangnya, ya, cepat rambat gelombangnya. Sama ya, kita harus mencari lambda dan juga frekuensinya. Nah, frekuensi kita bisa dapatkan dari omega-nya. Ya. Jadi di sini 2pi per langsung frekuensinya ya kali F sama dengan 4 kalikan dengan pi ya. Jadi kita coret saja, coretnya tinggal 2. Nanti F-nya adalah 2H. Kemudian lambdanya kita bisa cari dari K-nya. K-nya di sini ya 2pi per
lambda sama dengan 0,02 pi ya. Nah, di lambdanya bisa kita hilangkan, ini kita coret juga. Lambdanya adalah 1 per 0,01 ya. Berapa nih? Sama dengan 100 ya, cm. Nanti kecepatan bergelombangnya V sama dengan lambda dikalikan F-nya. Lambdanya adalah 100 dikalikan dengan frekuensinya 2, berapa? 200 cm per sekon. Yang 200. Kemudian nomor terakhir, nomor 15. Pada sebuah tali ujung bebas ya, terjadi gelombang diam. Nah, ini gelombang diam ini adalah namanya dari gelombang stasioner ya. Ujungnya bebas ya. Gelombang stasioner kan ada dua ya, gelombang stasioner ujung bebas dan juga gelombang stasioner ujung terikat ya. Jarak 4 simpul ya, yang berurutan adalah 60 cm ya. Udah kita buat misalnya gelombangnya ini ya. Ini gelombangnya ada 4 simpul ujung bebas. Kalau ujung bebas berarti yang di sini dia ini harusnya gambarannya itu dari sini ya, biar mudah dari sini. 4 simpul 1 ya, 2 3 4 simpul 1 2 3 4. Ini kalau ujung bebas ini dari atas ini ya. Beda kalau ujung terikat dia dari sini, dari bawah ya. Jadi titik-titik pantulnya ya. Jadi kalau ujung bebas ya, itu yang terbentuk pertama adalah perutnya. Kalau yang ujung terikat itu yang terbentuk dulu adalah simpulnya. Ini adalah gelombang datangnya ya. Ini arahnya ke kanan ya, untuk ujung. Kemudian untuk gelombang pantulnya ini dari kiri ya. Nah, dari kanan ini ke kiri. Sinar gelombang pantulnya ada ke arah ke kanan ya. Di sini dikatakan bahwa terbentuk ini 4 simbol ya, 4 simbol berarti 1 2 3 4. Ini kan 4 simbol, ini kan simbol pertama ya. Simbol kedua, simbol ketiga, simbol keempat ya. Jadi kalau untuk gelombang stasioner ya, untuk menentukan simbol keberapanya itu adalah dari titik pantulnya. Ini titik pantulnya. Kalau gelombang datangnya dari sini, asal getarannya dari sini ya. Ini asal getarannya dari sini. Ini pantulnya dari sini. Karena ujung bebas yang terbentuk dulu adalah perutnya. Kalau yang terikat baru yang terbentuk dulu dari ini simpulnya ya. Ini simpul, ini perut ya. Ini perut. Jarak 4 simpul yang berurutan 60 cm dari sini 1 2 3 4 ini adalah jaraknya, warna merah. Nah, ini jaraknya adalah 60 cm. Bila cepat rambat gelombangnya P-nya ya. P-nya di sini adalah 12 meter per sekon. Besarnya frekuensi gelombang ini adalah berapa, F-nya berapa? Nah, ini berapa ya? Jadi yang perlu kita ketahui apa? Ya, frekuensi ini kan adalah perkalian dari panjang gelombang dan frekuensi ya. Cepat rambat ini adalah panjang gelombang dikalikan dengan frekuensinya. Berarti kita harus mencari panjang gelombangnya ya. Nah, kalau yang 60 cm ini ya, ini kan apakah sudah panjang gelombang? Tentunya bukan ya. Karena yang namanya satu gelombang ya, satu gelombang itu adalah dari ini ya. Kalau dia harusnya ada satu bukit dan satu lembah ya. Atau bisa juga kalau di gelombang stasioner ya, maka dia adalah satu lambda adalah dia jarak antara dua simpul yang berdekatan, yang sefase ya, yang sefase dan terdekat ya. Jarak antara dua simpul yang sefase dan terdekat ya, yang berurutan ya, atau bisa dikatakan yang berurutan. Ya, misalnya misalnya dari sini ya, ini dengan ini ya, dia kan sefase ya. Kenapa sefase? Karena dia arahnya sama ya, ini kan ke atas ya, ini ke atas, ini juga dari sini ke atas, ini sefase ya.
Nah, kalau ini kan beda, kalau ini arahnya ke atas, ini kan arahnya ke bawah, ini bukan sefase ya. Nanti kalau jarak yang sefase adalah dari titik simpul yang ini dan sampai yang sini ya. Atau bisa juga dari perut ya, dari perut yang sefase ya, dari sini ke sini ini cuma satu gelombang. Nah, kita asumsi dari sini sini adalah satu gelombang ya. Nanti kalau dari sini ke sini satu gelombang bukan ya. Ini belum satu gelombang ya. Di sini ini baru setengah, kemudian ditambah. Ini setengah ya. Berarti dari sini sampai sini ini baru setengah gelombang ya. Berarti jarak 60 cm ini adalah untuk berapa gelombang ya. Kita hitung ini dari ini satu gelombang, ini setengah, satu tambah setengah berarti ada satu setengah gelombang ya. Satu setengah gelombang jaraknya 60 cm ya. Berarti lambdanya bisa kita cari bahwa 60 cm ini per satu setengah itu adalah 3/2 ya. Berarti lambdanya sama dengan berapa? 60 bagi 3, 20 kali 20 kali 2, 40 cm ya. Ini adalah panjang gelombang. Nanti cepat lambat gelombangnya ini 12 sama dengan lambdanya 0,4 ya, karena ini dalam meter dikalikan dengan frekuensinya. Nah, frekuensinya yang kita cari. Nah, frekuensi berarti dia adalah 12 dibagi dengan 0,4 sama dengan berapa? 120 bagi 4, 30 ya, 30 Hz. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Kita sudah mengerjakan sampai 20 soal, 15 ya, 15 soal. Ini sudah selesai. Ya, ini sudah selesai ya. Untuk modul yang pertama sudah kita bahas seluruhnya. Untuk pertemuan depan kita akan membahas di modul yang kedua, khusus untuk gelombang stasioner. Kalau ini campuran ini ada gelombang berjalannya dan juga gelombang stasioner ya. Gelombang stasioner itu gelombang yang diam ya. Nama lainnya gelombang diam. Nah, kalau yang gelombang berjalan ya, ini contohnya rumusnya yang ini ya. Ini adalah gelombang untuk gelombang berjalan ya. Ini gelombang ini stasioner ini ya. Ini stasioner gelombang diam ya. Dan dua ya, ujung terikat dan ujung bebas ya. Nanti akan kita bahas lebih detailnya di pertemuan yang pekan depan ya. Ya, nanti kita akan bahas soal-soal yang ada di modul yang kedua. Ya. Saja sebenarnya untuk pertemuan kemarin ya, saya ingin ada pertemuan secara virtual ya, menggunakan Google Meet ya. Jadi karena tidak ada yang merespon ya, wali kelas yang bilang tidak ada yang merespon ya, jadi saya cukupkan dengan materi saja, materi slide saja ya. Nah, kemudian kalian mungkin sudah paham atau seperti apa, makanya tidak merespon untuk adanya Google Meet ya. Tapi mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Ya, ini hanya sebagai tambahan saja ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin ada yang mau ditanyakan ya dan ingin diadakan Google Meet, silakan konfirmasi saja atau beritahu saja ke wali kelasnya, biar nanti wali kelas menghubungi saya ya kapan bisa melakukan Google Meet ya. Dan insya Allah saya siap untuk Google Meet itu ya. Jadi kita akan bahas soal dan juga nanti kita bisa melakukan tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Karena kalau menggunakan video seperti ini kan nggak bisa tanya jawab ya. Jadi kalau menggunakan pertemuan secara daring apa virtual, walaupun tidak secara langsung tapi bisa tanya jawab ya. Ya mungkin untuk videonya ya, untuk video ini cukup sampai di sini ya. Untuk yang nomor 11 sampai 15 nanti dimasukkan di video yang berikutnya ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau belum paham bisa diulangi lagi videonya ya. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga jarak, dan juga tetap memakai masker jika sedang berada di luar rumah dan di kerumunan ya. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.